Kalau Pak Iyep mah curhatnya di medsos ya, misalnya. Saya mah curhat Itu- di mana-mana, Bu. Karena medsosnya banyak. Kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke, kembali bersama saya di podcast Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai. Pada hari ini kita akan membahas tentang LKPM, dan pada saat ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Nisa Anissa Widyasari, yang cantik, yang pintar. Sehat? Alhamdulillah sehat aja. Harus sehat ya. Dan seperti biasa nih, kita kedatangan dua narasumber yang sangat hebat, yang ahli di bidangnya tentang LKPM ini. Yang pertama yaitu Bu Irma Komalasari, SKM MM, analis kebijakan ahli muda dari DPMPTSP Kota Cimahi. Sehat Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Dan kedatangan Bu Rahayu Utari Perbawaningsih, SE. Sehat Bu Ayu? Alhamdulillah. Oke, jadi dua orang ini semuanya dari DPMPTSP Kota Cimahi sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, yang pertama saya ingin langsung saja nih ke Bu Irma. Bu Irma, apa itu LKPM, Bu Irma? LKPM itu laporan kegiatan penanaman modal. Nah, ini adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha di Kota Cimahi. Jadi LKPM itu singkatan ya Pak ya, singkatan dari laporan kegiatan penanaman modal. Okay. Jadi kalau penanaman modal itu kaitannya dengan investasi, artinya semua investasi yang ada di perusahaan itu harus dilaporkan. Nah, ini tuh ada dasar hukumnya Pak Yep. Betul. Dasar hukumnya itu mungkin awalnya dari Undang-Undang Penanaman Modal ya, kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah nomor 5 yang sekarang sudah diganti menjadi PP 28 tahun 2025. Kemudian diturunkan kembali ke peraturan kepala BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi di sini artinya semua perusahaan itu ada kewajiban, itu salah satu bentuk kewajiban dari perusahaan dalam kegiatan realisasi investasi. Oh, jadi gitu. Dia itu kegiatannya apa? Itu laporannya per bulan atau per tahun, Bu? Kalau untuk laporannya itu macam-macam. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Ayu ya, masa pelaporannya seperti apa. Oke. Gimana Bu Ayu, apakah per bulan, per tahun laporannya ini yang kan mungkin harus diupload mungkin ya? Iya. Jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya mengenai pelaporan, bahwa perusahaan itu memiliki skala usaha sendiri. Kalau untuk kategori non-UMK, itu pelaporannya per triwulan. Jadi triwulan 1, 2, 3 itu dilaporkan per tanggal 1 sampai 10. Kalau misalnya skala usahanya itu masuk ke dalam UMK, itu dilaporkan per semester. Nah, perusahaan apa sih yang masuk dalam skala UMK itu? Yang memiliki modal 1 sampai 5 miliar. Sedangkan non-UMK itu yang memiliki modal 5 miliar ke atas, begitu. Oh, ada ranknya ya? Ada ranknya. Nah, ini sekalian dijelaskan juga untuk perusahaan yang mikro atau yang kecil itu tidak wajib melaporkan LKPM. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang usahanya itu berdasarkan keuangan ya, seperti bank, koperasi, itu tidak wajib untuk melaporkan LKPM. Bahkan tidak perlu gitu. Nggak semua gitu. Nggak semua. Ya, betul, semua betul. melapor. Saya kira tadi yang UMKM juga harus melaporkan ke LKPM, ini nggak usah ya kalau itu mah ya. Berarti yang modalnya itu di atas 1 miliar, dan itu 1 miliar itu
berdasarkan modal sendiri ataukah memang apa kayak yang saham kayak gitu? Seluruhnya. Semuanya. Semuanya. Iya. Jadi dihitung dari mulai peralatan dia, dari mulai apa namanya penunjangnya itu ya 1M, pokoknya wajib melaporkan per tahun. Beda-beda Pak. Ada yang per semester, ada yang per triwulan. Jadi apa sih yang dilaporkan itu investasi kan? Nah, investasi itu terdiri dari apa aja? Misalkan perusahaan beli tanah, beli bangunan, itu termasuk dalam investasi. Itu masuk ke modal tetap. Nah, itu harus dilaporkan karena itu baru mulai awal ya. Kemudian perusahaan itu kan ada peralatan ya, ada perlengkapan, ada bahan baku. Itu dimasukkan juga nilainya nanti di laporan. Jadi semua yang mendukung investasi itu harus dilaporkan. Nah, untuk perusahaan tadi seperti disampaikan oleh Ibu Ayu, untuk yang modalnya di atas 5 miliar itu per triwulan Pak, per triwulan dalam setahun itu. Jadi periodenya itu triwulan 1 Januari sampai Maret, dilaporkannya April. Begitu juga di triwulan 2 dari April sampai Juni dilaporkan di Juli. Dan seterusnya gitu. Ya. Jadi pelaporan LKPM itu dilaporkannya untuk UMK berarti berapa bulan Bu? Untuk UMK itu per 6 bulan. Per 6 bulan, berarti per 6 bulan sekali per semester. Jadi dari Januari sampai Juni, dilaporkannya Juli. Oke, berarti untuk yang satu lagi yang non UMK laporannya per triwulan berarti gitu. Oke. Kalau misalkan tadi kan udah nih Bu tata cara pelaporannya kayak gitu. Ada nggak sih sanksi misalkan perusahaan yang nggak lapor LKPM akhirnya dia dikenakan sanksi, itu biasanya sanksinya apa aja sih? Oke, itu kita kembali lagi ke aturan ya, berdasarkan peraturan Kepala BKPM nomor 5 tahun 2021. Di situ sudah jelas terkait dengan sanksi. Bagi perusahaan non UMK itu kan ada jedanya ya, ada jangka waktu pelaporannya. Kalau misalnya 2 triwulan berturut-turut atau 2 periode berturut-turut tidak melaporkan LKPM, itu ada sanksi kena SP1 gitu. Ada SP-nya juga. Ada SP-nya jadi kita sanksi itu tidak langsung eksekusi yang berat gitu ya, tapi kita nanti diberikan SP, artinya kita pemerintah memberikan waktu kepada pelaku usaha untuk bisa melaporkan gitu di triwulan berikutnya. Kemudian kalau misalnya tidak melaporkan di triwulan berikutnya, itu kena SP2 gitu. Begitu juga sampai SP3. Nah, kalau udah SP3 ada sanksi lagi. Kalau misalnya tidak lapor, itu ada penutupan atau pembekuan tempat usaha itu Bu. Pembekuan dari izin. Jadi kan di sini tuh yang wajib itu kan perusahaan yang sudah mendaftarkan perusahaannya melalui SS itu akan kedetek oleh kami di sini. Jadi mana yang nggak lapor itu akan kelihatan. Kalau misalnya nggak lapor itu sanksi dikenakan. Nah, bagaimana kalau misalnya sanksi itu misalnya udah lapor nih, belum lapor dua periode, ternyata periode ke triwulan 3 dia lapor, nah sanksi itu hangus. Artinya itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi artinya di sini pemerintah tidak memberikan sanksi yang terlalu berat, tapi kita di sini lebih banyak ke edukasi atau lebih ke bimbingan. Iya. Jadi kita pembinaan sifatnya Bu, Pak. Jadi nggak perlu takut ya Bu ya untuk melaporkan LKPM, kalaupun telat lapor dilaporin aja di triwulan berikutnya gitu. Kita juga ada helpdesk ya di sini. Mangga mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan terkait dengan helpdesk. Baik, jadi di pelayanan DPMPTSP itu ada helpdesk, namanya helpdesk LKPM. Jadi setiap perusahaan yang terkendala tentang tata cara pelaporan bisa datang ke DPMPTSP di pelayanan lantai 2 sesuai jam kerja dari jam 8 sampai jam 2 siang itu pelayanannya. Gitu. Ada helpdesk secara online nggak Bu? Misalnya via WA atau web email kayak gitu ada nggak kira-kira? Iya, kita ada WA bisnis Pak. Ada WA bisnis. Ya, kita sesuai dengan WA bisnis di nomor WA bisnisnya DPMPTSP itu juga bisa kita menyampaikan layanan membuka layanan konsultasi. Nah, mungkin perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu di sekalian bahwa
kita pun setiap triwulan, setiap menjelang atau setiap masa pelaporan itu kita menyiapkan layanan coaching klinik, pelatihan, bimbingan langsung, jadi pendampingan oke. langsung kepada pelaku usaha yang akan melaporkan LKPM. Jadi ketika kesulitan ketika mengupload atau memasukkan atau menginput laporan, kita bisa bantu lewat coaching klinik itu. Gitu. Enak ya kalau gitu. Iya, betul. Jadi enggak dia daftar kemudian disuruh laporan kita lepas begitu aja. Enggak ya, tetap kita bimbing juga kan. Oke. Terus gini Bu, yang tadi terkait sanksi kan, misalnya dia itu 1 semester enggak, 2 semester enggak. Nah pas ketiga semester itu dia bukan semester, triwulan ya. Nah ketiga triwulan itu dia ngelaporin laporan. Itu laporannya yang 1, 2, 3 itu atau yang terakhir aja? Yang terakhir aja Pak. Oh yang terakhir aja. Iya yang terakhir aja. Nanti kan di mungkin nanti di dalam laporan itu ada kolom ya, ada kolom permasalahan. Nah di kolom itu sama dengan kolom curhat ya. Ketika perusahaan mengalami suatu kendala atau permasalahan dalam proses investasinya, itu bisa menyampaikan di kolom permasalahan. Kenapa itu harus diisi? Karena itu sebagai bahan buat kami sebagai pemerintah, ketika ada permasalahan di pelaku usaha kita bisa mencari solusinya, gitu. Jadi itu, jadi salah satu fungsi lah dari LKPM adalah salah satu bentuk komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha. Mungkin selama ini pelaku usaha bingung ya ketika ada kesulitan menyampaikan mau ngadu ke siapa, mau curhat ke siapa. Jadi kami menyebutnya itu adalah kolom curhat. Iya. Jadi kalau Pak Iyak mah curhatnya di medsos misalnya. Saya mah curhat itu di mana-mana. Karena medsosnya kemana-mana ya. Kemana-mana ya. Iya. Gitu. Oke. Jadi kita sebagai katakanlah wadah gitu ya untuk pelaporan itu, dan ketika nanti mereka melaporkan, kita tidak mungkin oh ya udah ini melaporkan, udah aja, nggak begitu kan Bu, nanti dicek kan dia benar nggak nih laporannya, betul nggak yang dia upload itu kan gitu. Betul ya. Jadi kita juga di DPM PTSP ada tim verifikasi khusus untuk LKPM yang alhamdulillah sudah diberikan pelatihan oleh BKPM. Insya Allah lah kita menunjukkan profesionalitas ya Pak ya, ketika kita verifikasi itu memang sesuai dengan standar atau SOP-nya dari pemerintah pusat gitu. Jadi jangan takut untuk lapor LKPM. Betul, gitu. Harus laporannya. Ada yang mau saya tanyain, kan kalau udah lapor nih Bu, banyak juga yang udah saya lapor, udah selesai lapor nih, ternyata mereka ada perbaikan. Nah kayak gitu. LKPM dinyatakan sudah selesai lapor itu yang seperti apa ya Bu? Oke. LKPM dinyatakan diterima atau di-approve itu ketika sudah terverifikasi. Jadi kalau misalnya pelaku usaha udah lapor tapi belum kita verifikasi atau masih dalam proses perbaikan, itu dianggap tidak lapor. Jadi mungkin itu juga kita selalu ada feedback ya, ketika verifikasi ada feedback, ketika perbaikan kita ada notifikasinya sebenarnya ke email dari si pelaku usahanya. Jadi mungkin ini juga sebagai masukan atau saran ketika pelaku usaha akan melaporkan LKPM dan sudah merasa melaporkan LKPM ternyata tidak setujui atau misalkan ada surat peringatan misalnya, artinya itu laporan belum masuk. Jadi mohon menanggapi setiap email atau notifikasi dari kami bahwa laporan tersebut harus diperbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki baru bisa kita approve. Berarti harus dicek secara berkala gitu ya Pak, di emailnya. Jadi enggak saya udah lapor, udah aja selesai gitu, nggak gitu ya. Berarti sampai statusnya disetujui gitu baru dan selesai. Yang nanti dilaporkan juga harus benar-benar Bu ya. Jangan pengusaha itu, perusahaan dia melaporkan kemudian ngerasa paling benar, ketika ada email koreksi, wah lalu dia curhat deh di mana-mana, wah ini gimana laporan nggak benar. Padahal kan dari perusahaan itu sendiri ya yang laporannya itu ya masih ada kekurangan mungkin Bu ya seperti itu. Kita juga bisa menindaklanjuti laporan tersebut Pak kalau misalnya memang dirasa tidak masuk akal atau tidak nggak mungkin
mungkin kita bisa nantinya akan di follow up dengan kunjungan lapangan atau pengawasan. Jadi itu kita selalu, pengawasan itu bukan berarti kita mau memberikan sanksi atau apa, tapi sebagai salah satu bentuk dari pembinaan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu pelaku usaha ya. Ketika kita datang itu kita bukan mau gimana-gimana, tapi justru kita dalam rangka pembinaan. Bagaimana berinvestasi yang baik dan benar, kemudian memberikan laporan yang sesuai dengan fakta di lapangan, begitu. Pemantauan itu salah satunya, dan bukan karena ingin dikasih oleh-oleh, bukan ya. Oke, satu lagi Bu Irma nih atau Bu Ayu. Tadi kita ngobrolin tentang untuk pelaporan itu. Tata caranya seperti apa? Jadi untuk membuat laporan LKPM itu kita bisa akses oss.go.id. Nah, di situ ada menu pelaporan. Jadi para pelaku usaha itu kadang suka lupa password. Nah, itu jangan sampai, karena kalau dia lupa password itu tidak bisa lapor gitu. Nah, jadi masuk ke laporan LKPM, di situ buat laporan. Nah, nanti kita tinggal klik sesuai KBLI yang ingin dilaporkan. KBLI yang dilaporkan itu adalah semua KBLI yang ada di OSS. Jadi ketika KBLI-nya ada 10-10-nya harus dilaporkan. Iya, semuanya. Dan LKPM ini kan terbagi dua ya. Ada yang tahap konstruksi dan tahap produksi. Tahap konstruksi itu ketika perusahaan itu baru berjalan kurang lebih di bawah 1 tahun, itu masuk ke tahap konstruksi. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, maka dia masuk ke tahap produksi. Gitu. Siap kalau gitu. Baik, terima kasih Bu Irma dan Bu Ayu ya, Tenisa. Nah, sekarang mungkin dari Bu Irma atau Bu Ayu ada yang ingin disampaikan kepada para pengusaha khususnya yang ada di Kota Cimahi ini. Baik. Terkait laporan LKPM ini. Siap. Baik, mungkin ini sebagai himbauan kepada para pelaku usaha di Kota Cimahi, jangan khawatir untuk memberikan laporan LKPM, karena laporan LKPM ini tidak ada hubungannya dengan pajak ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk bisa memenuhi kewajiban laporan LKPM-nya. Karena apa? Karena LKPM ini adalah salah satu bentuk komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Jadi sebagai media komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Kemudian yang kedua, manfaat lainnya bagi pelaku usaha adalah ketika pelaku usaha sudah melaporkan LKPM, ini pelaku usaha dapat mendapatkan fasilitas kemudahan perizinan berusaha. Jadi ketika akan melakukan atau pengembangan usaha itu bisa lewat LKPM ini. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir itu bahwa LKPM ini sangat berguna untuk bisa menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi di Kota Cimahi. Jadi kondisi ekonomi Kota Cimahi membaik, otomatis investasi meningkat. Itu harapan dari kami. Dan fasilitas untuk masyarakat pun dibenahi ya, meningkat. Betul. Juga. Sangat terbuka untuk bagi para pelaku usaha yang sudah lapor LKPM. Oke. Baik, Tenisa, kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya, jadi untuk podcast hari ini ya, penting bagi penting bagi setiap perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dan menyadari bahwa LKPM bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga kesempatan untuk menunjukkan kontribusi nyata mereka terhadap perekonomian Indonesia. Dengan melaporkan LKPM secara rutin dan akurat, perusahaan tidak hanya patuh pada peraturan, tetapi juga dapat membantu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan bagi semua pihak. Oke. Bu Irma berfoto bersama panda. Di belakangnya ada Tinky Winky. Ayo sampaikan laporan LKPM secara berkala agar tidak terkena sanksi. Demikian podcast Kamonesan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPM, laporan kegiatan penanaman modal, adalah laporan yang wajib disampaikan perusahaan
kepada pemerintah mengenai perkembangan kegiatan investasi. Dengan melaporkan LKPM, perusahaan mendapat keuntungan berupa kemudahan perizinan, akses fasilitas pemerintah, serta tercatat resmi dalam sistem OSS. Pun demikian, jika perusahaan tidak menyampaikan laporan, dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, mari sampaikan laporan investasi secara berkala berdasarkan jenis usaha Anda.